Karena uang saya sekarang ada di BI ada 440 triliun. Saya kurangin separuh. Itu aja daripada nongkrong itu. Tapi nanti kalau kurang kita bisa tambah lagi. Dan kan uang kita tambah terus kan. Enggak ada proporsinya beda-beda. Paling besar apa Pak? Bank apa? Nanti kita atur. Pak, itu memang dari besok ya, mulai besok dan jam berapa Pak? Harusnya cepat. Siang malam ini saya tanda tangan. Besok udah masuk ke bank-bank itu. Yang ditandatangani KMK apa KMK? Ya pindahin duit aja. Untuk mastiin itu uangnya tidak akan digunakan untuk beli SRBI atau SBN seperti apa Pak nanti mekanismenya? Kita udah bicara dengan pihak bank, jangan beli SRB atau SBN. Peruntukannya untuk apa berarti Pak? Suka-suka banknya. Yang penting kan kita likuiditas masuk ke sistem. Biar dananya nggak ngendap itu gimana Pak? Sekarang permintaan lagi menurun ya Pak? Ini, jadi orang pernah bilang juga seperti itu bahwa kredit nggak akan naik kalau ekonominya nggak maju gitu kan. Sudah pernah kita balik, kita kasih uang banyak, kredit tumbuh juga. Kenapa? Ketika bank-bank itu punya uang lebih, ada cost of capitalnya kan. Kalau ditaruh di brankas, rugi dia. Misalnya nggak bisa taruh di BI lagi ya, rugi dia kan. Dia akan terpaksa menyalurkan kredit dalam bentuk kredit. Jadi yang kita paksa adalah diberi bahan bakar supaya market mekanisme berjalan sehingga mereka terpaksa menyalurkan, bukan terpaksa. Yang biasanya tadinya santai-santai terpaksa berpikir lebih keras sedikit, kan mereka pinter nih untuk mencari proyek-proyek yang bagus untuk menyalurkan dana itu supaya tidak mengalami negatif carry, negatif spread gitu. Jadi dengan cara itu hampir pasti uang akan nyebar di sistem perekonomian, ekonomi akan tumbuh lebih cepat, kredit pasti akan tumbuh lebih cepat dari yang sekarang. Tapi ada hitungannya sih Pak, dengan tuntutan itu berapa persentase ke pertumbuhan ekonomi ataupun peningkatan kreditnya berapa persen Pak? Belum. Tapi yang jelas itu kan percobaan pertama. Kita taruh segitu dulu dan kita lihat dalam waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu seperti apa dampaknya ekonomi. Kalau kurang tambah lagi. Pak 200T itu tapi apa ya Pak rasionalnya? Kenapa 200T? Karena uang saya sekarang ada di BI ada 440 triliun. Saya kurangin separuh. Itu aja daripada nongkrong itu. Tapi nanti kalau kurang kita bisa tambah lagi. Dan kan uang kita tambah terus kan. Masuk, ada pajak segala masuk lagi ke sistem. Tapi yang kita jaga adalah jangan sampai kalau kita terbitin bond, kalau kita menarik pajak, sistemnya kering. Pas soal belanja yang seret terus itu permasalahannya apa sih Pak dan solusinya gimana Pak? Oh, belanja yang seret macam-macam. Ini kan ada beberapa kementerian baru kan, yang mungkin sebagian masih belum terbiasa. Saya nggak tahu yang mana detailnya, tapi nanti akan kita dampingin. Pertama mungkin kita kirim orang dari keuangan untuk membantu mereka kalau nggak bisa proses surat-surat segala macam ya. Terus kalau nggak bisa juga kita dampingin. Nanti secara reguler, kementerian yang lambat saya akan datangin dan meeting dengan mereka dan jumpa pers di depan teman-teman wartawan semua. Kenapa lambat? Supaya semuanya bergerak lebih cepat. Karena kan ada yang nanya nanti. Pak, apa bayar kalau yang disisakan di rekening itu berapa persen sih Pak? Ya? Ada perubahan selain TKD, apa TKD aja yang ditingkatkan? Udah diumumin ya ditingkatinnya? Apa yang kisi-kisinya Pak? Oh, kisi-kisi. Saya belum tahu itu, baru kisi-kisi, nanti kalau diketok Banggar baru kita umumin. Tapi akan ada perubahan yang besar nggak sih Pak? Mungkin asumsi juga berubah. Apa? Defisit itu akan berubah nggak Pak? Ada perubahan sedikit pasti. Karena kalau kita lihat di anggaran juga harus meredam kan keresahan daerah, tapi nggak keresahan daerah sampai titik tertentu. Berarti defisit fiskal untuk 2026 bisa berubah juga Pak? Berapa yang Anda tahu? 2,48. Saya nggak tahu, ini tergantung diskusi sama Banggar. Tapi itu bisa berubah Pak? Bisa berubah, bisa naik, bisa turun. Pas soal rasio utang yang bakal ditingkatkan ke 43% itu gimana Pak? Apa? Soal rasio utang yang bakal ditingkatkan ke 43%. Yang bilang siapa? Ada isu aja sih Pak. Hah? Nggak ada. Oh berarti nggak benar ya Pak? Saya nggak tahu, sampai sekarang saya belum dengar. Masih di 39-an sih Pak? Ya seperti itu. Berarti masih dijaga di... Masih kita menjaga fiskal prudensi, kehati-hatian fiskal. Fokus saya sekarang adalah
membuat anggaran yang ada atau yang nanti 2026 tuh dampaknya optimal dulu buat ekonomi, nggak ada yang nganggur, penyerapan anggaran tetap waktu, dan uang yang kita serap tidak mengganggu sistem perekonomian. Itu utamanya. Nanti kalau itu optimal, baru kita pikirkan kalau perlu mesin atau bahan stimulus tambahan lagi ke perekonomian. Itu dulu. Kalau sekarang kalau misalnya saya kasih uang lebih banyak, padahal kementerian belum bisa nyerap, kan nggak ada gunanya. Tahun ini optimisnya ekonomi tumbuh berapa, Pak? Oh, saya baru 3 hari, saya hitung dulu ya. Tapi Lebih dari 52, Pak, dari target. Bisa. bisa mendekati itu. Mendekati 5,2%. Sekarang kan bulan September, Oktober, November, Desember kan tinggal 1 triwulan kan. Anda lihat aja begini, seandainya nggak mencapai pun, seandainya triwulan keempat nanti tumbuhnya lebih cepat, saya yakin akan lebih cepat. Itu tanda-tandanya bahwa ekonomi kita sudah melewati titik terendah dan ke depan akan bergerak lebih cepat lagi. Itu yang paling penting. Dari 200 triliun lagi apa akan ada dorongan-dorongan lain, Pak? Apa? Dari dorongannya dari 200 triliun yang tadi atau nanti ada kebijakan lainnya, Pak? Ke depannya insentif atau Itu dulu kita memastikan sektor swasta jalan. Nanti kita lihat butuhnya berapa lagi. Kita pelajari dampaknya. Ya, terima kasih. Kasih lagi, Pak. Pemerintah akan menarik dana yang tersimpan di Bank Indonesia sebesar 200 triliun rupiah untuk mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat. Pemerintah menegaskan dana yang disalurkan kepada perbankan tidak boleh digunakan untuk membeli instrumen surat utang negara. Pemerintah akan menarik dana yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia sebesar 200 triliun rupiah dan dialihkan kepada perbankan. Langkah ini ditempuh untuk mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan kebijakan pemindahan dana ke perbankan bukan dalam bentuk pinjaman, melainkan tambahan likuiditas agar bisa mendorong penyaluran kredit sehingga bisa menggerakkan perekonomian. Menurut Purbaya, nantinya dana yang disalurkan kepada perbankan tidak boleh digunakan untuk membeli instrumen surat utang negara. Pemerintah ingin peredaran uang benar-benar terjadi di masyarakat dan meningkatkan aktivitas perekonomian. Sistemnya bukan saya ngasih pinjam ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank. Kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurnya terserah bank. Tapi kalau saya pakai ya saya ambil. Tapi nanti diupayakan nanti penyalurannya ke bukan dibelikan sun lagi, atau satu lagi tidak, saya lupa, sun, dan kita minta ke BI tidak diserap uangnya. Jadi uangnya betul-betul ada di sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan. Purbaya meyakini kebijakan ini tidak akan memicu inflasi. Ekonomi Indonesia masih di bawah potensinya yang diperkirakan sebesar 6,5% sehingga dengan realisasi sekarang. Artinya masih ada ruang untuk ekonomi tumbuh lebih tinggi. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, IDX Channel. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Hanif Dakiri, meminta Kementerian Keuangan untuk berpihak pada kepentingan rakyat dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara. Hanif mengingatkan agar kinerja Kementerian Keuangan tidak semata bertumpu pada angka-angka dalam laporan, apalagi sampai mengabaikan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Menurut Hanif, dalam setiap kebijakan fiskal pasti terdapat dinamika politik. Namun, pemerintah tetap harus fokus pada persoalan mendasar yang dihadapi rakyat. Hanif menekankan setiap program yang telah dirancang Kementerian Keuangan benar-benar menghasilkan manfaat nyata, sehingga output dan outcome dari kebijakan fiskal dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, bukan sekedar tercatat dalam laporan kinerja. Saya berharap betul bahwa seluruh kinerja dari Kementerian Keuangan ke depan dalam rangka mengelola APBN ini benar-benar bisa menunjukkan empati yang besar kepada masyarakat. Jadi mohon betul ini agar tidak tumpuannya hanya semata-mata angka-angka yang indah ini, Pak. Dan jangan sampai mendinai realitas yang ada di bawah. Bahwa misalnya soal ada politiknya segala macam pastilah kalau dalam konteks seperti ini soal-soal politik pasti muncul. Tetapi ada underlying problems yang memang harus kita address, harus kita selesaikan dengan kebijakan-kebijakan maupun program-program.